Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali saya bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu, peserta pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bapak dan Ibu masih ingat dengan saya? Baik, tidak ada salahnya saya ingatkan kembali. Saya Susi Yuliawati, Widya Iswara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, apa yang telah dipelajari sejak kemarin? Bu Zura sepertinya mau menjawab. Ya Bu, kemarin kami sudah belajar terkait pengendalian infeksi melalui cuci tangan. Oke, bagus. Ada lagi yang akan membantu? Silakan Bu. Lingkungan. Bagus sekali. Saya Bu. Bu Dia, silakan. Penggunaan APD. Betul. Bagus sekali. Tepat sekali Bapak dan Ibu. Yang tadi disebutkan akan kita bahas kembali untuk pagi ini berkaitan dengan sub pokok materi dari materi pokok kewaspadaan standar, yaitu pengelolaan limbah hasil pelayanan kesehatan di FKTP. Materi pokok kewaspadaan standar adalah bagian dari mata pelatihan program pencegahan pengendalian infeksi di Fasiankes. Mata pelatihan ini akan membekali Bapak dan Ibu tentang wawasan baik pengetahuan, keterampilan, sikap dalam mencegah dan mengendalikan infeksi di FKTP. Jadi, pada akhir pembelajaran mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu menerapkan program PPI di FKTP sesuai dengan pedoman. Bapak dan Ibu, indikator dari ketercapaian hasil belajar untuk pembelajaran kita pagi ini adalah Bapak dan Ibu diharapkan dapat melakukan pembuangan limbah hasil dari pelayanan kesehatan. Menurut Bapak dan Ibu, apa manfaat pembelajaran kita pagi ini? Bu Zura, sepertinya mau menjawab. Jadi kalau kita belajar tentang pengendalian limbah rumah sakit, saya berharap setelah pulang dari pelatihan ini saya bisa melaksanakan hal-hal yang memilah, misalnya Bu, memilah sampah atau limbah, mana yang infeksius dan tidak infeksius, kemudian mana yang berbahaya, mengandung B3 dan seterusnya. Bagus sekali. Ada mungkin Bapak dan Ibu yang lain akan menambahkan? Saya Bu. Bu Dia, silakan Bu. Mencegah terjadinya cross infeksi dari dari pasien ke kita sebagai tenaga kesehatan. Bagus. Satu lagi, Pak Devri. Apa ya? Belum terbayang ya Pak ya? Belum terbayang sama sekali. Baiklah. Pendapat dari Bu Zura dan Bu Dia bagus sekali. Jadi memang Bapak dan Ibu selepas dari mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga buat pasien, buat masyarakat di sekitar kita. Bapak dan Ibu akan mampu untuk memonitoring, mensupervisi, mendampingi tenaga-tenaga kesehatan lainnya, karena Bapak dan Ibu di sini adalah calon dari pengelola PPI di FKTP-nya masing-masing. Sehingga memang Bapak dan Ibu nanti yang akan mendampingi tenaga kesehatan itu bagaimana mereka mengelola limbah itu dengan tepat sesuai dengan pedoman. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan melayangkan sebuah video tentang limbah. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menyimak dan mencatat hal-hal penting dari tayangan tersebut yang berkaitan dengan identifikasi jenis limbah, perlakuan terhadap limbah, dan apa saja permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan limbah.
Dari video yang sudah sama-sama kita saksikan, apa saja kategori limbah yang teridentifikasi oleh Bapak dan Ibu? Saya Bu, Bu Ai, silakan dulu. Terima kasih Bu Jura. Ya, Bu Ai, Terima kasih, Bu silakan. Susi. Tadi saya melihat di penayangan video itu ada contoh limbah masker ya. Jadi itu udah Betul. dipilah sehingga tadi petugasnya sudah milah-milahnya sangat kesian aja ya. Harusnya dari awal tuh udah dipilah mungkin itu ya. Itu aja mungkin Bu. Bagus sekali. Bagaimana seharusnya limbah itu ditangani Bapak dan Ibu? Boleh saya Bu? Boleh Bu Zura, silakan. Kalau yang saya tahu, rumah sakit saya kebetulan sudah melaksanakan, namun mungkin belum sempurna ya Bu. Jadi seharusnya dipisahkan sampah umum, kemudian limbah medis sama limbah berbahaya. Betul, betul sekali Bu Zura. Jadi di rumah sakitnya sebetulnya sudah melaksanakan ya, tapi belum sesuai dengan tahapan-tahapannya. Iya. Seperti itu. Dari tayangan video tadi, Bapak Ibu melihat limbah bercampur antara limbah medis, infeksius dan non-infeksius, termasuk limbah domestik. Nah, permasalahan yang muncul untuk Bapak dan Ibu apa? Penularan infeksi lebih cepat pada petugas tersebut. Jadi bukan Ya. hanya pada petugas rumah sakit saja ya. Bagus sekali Bu Dia. Ada masalah tidak dengan tenaga kesehatannya sendiri? Ada Bu. Ya, Bu Ai. Yes. Menurut Bu Ai apa masalahnya? Bisa tertular dengan penyakit yang memang ternyata itu adalah infeksi ya. Betul sekali. Bagaimana kita mengelola limbah itu dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk berdiskusi ya, bagaimana tahapan dari proses pengelolaan limbah. Saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 2 kelompok saja ya, untuk mendiskusikan hal tersebut. Waktunya cukup ya, barangkali 2 menit. Kemudian nanti dari hasil diskusi itu Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menyampaikan, dan silakan untuk kelompok yang lain juga bisa berpendapat atau menyamakan persepsi dengan kelompok yang satunya. Proses pengolahan limbah. Terus yang kedua, Udah selesai ya? Ya. Bagus. pemusnahan. Baik Bapak dan Ibu, waktunya sudah 2 menit. Bapak dan Ibu saya persilakan untuk kelompok, saya tunjuk kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan Pak Dery. Proses menurut kami setelah diskusi barusan yang kami ketahui, proses dari pengolahan limbah tersebut, 1, pemeliharaan bahan medis yang dipisah. Bagus sekali. Bagaimana kelompok 2? Kami tambahkan bahwa tadi selain ada sampah umum, kemudian ada infeksi dan non-infeksi. Kemudian yang satu lagi adalah baru teringat Bu tentang benda tajam. Bagus sekali Bapak dan Ibu untuk diskusinya tentang pengolahan limbah. Sekarang kita akan masuk untuk tahap simulasi. Ya. Nah, saya akan bagikan kasus kepada Bapak dan Ibu. Kemudian saya akan bagikan panduan simulasi dan daftar checklist. Ya. Nah, sebelum simulasi saya akan jelaskan dahulu mekanismenya seperti apa. Ya, karena ada 2 kasus, maka saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Keduanya tentang limbah benda tajam, tetapi apakah terkait dengan limbah benda tajam suntikan ataukah limbah benda tajam berkaitan dengan infus. Ya, kemudian kelompok 1 tolong untuk menyiapkan 1 orang melakukan simulasinya. Ya, yang akan dinilai oleh kelompok 2. Simulasi, saya akan putarkan dulu 1 video tentang pembuangan limbah benda tajam jarum suntik ya dan infus. Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik-baik karena setelah tayangan video tersebut Bapak dan Ibu akan mensimulasikannya. Saya persilakan kelompok 1 untuk mensimulasikan. Ya, saya akan bagikan kasus panduan
simulasi dan daftar checklistnya. Baik, silakan didiskusikan di dalam kelompoknya, pahami kasusnya berkaitan dengan tindakan apa yang akan dilakukan. Siapa yang ditunjuk dari kelompok 1 yang akan mensimulasikan? Ya, Bu, Nanti yang menilai dari kelompok 2. Ya, terima kasih Bu Ai. Silakan duduk. Baik, dilanjutkan kelompok 2. Sudah disiapkan 1 orang untuk mensimulasikan. Ya, terima kasih Bu Zura. Sekarang kita persilakan untuk kelompok 2 menanggapi kelompok 1, kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Baik Bu, terima kasih untuk kelompok 2. Menurut tanggapan kami sebagai kelompok 1 udah sangat sesuai prosedur banget. Baiklah, setuju saya. Baik, bagaimana untuk kelompok 2 menanggapi kelompok 1? Ya, untuk kelompok 1 memang sudah di awal sudah baik ya, kelihatan sudah cukup protek terhadap diri sendiri. Bagus. Ya, jadi antara sarung tangan di sebelah kiri kita lepaskan, nanti dimasukkan jadi satu dengan sarung tangan yang di sebelah kanan. Baik, terima kasih Bu Dia untuk masukannya. Tetapi 2 kelompok ini sudah luar biasa, sudah mampu untuk mensimulasikan. Nanti tinggal perlu dilatih kembali supaya menjadi lebih tepat untuk caranya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, untuk sesi pagi hari ini, apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari? Oh, Bu Dia, apa yang sudah kita pelajari? Kita tadi belajar bagaimana memproses pengolahan limbah. Proses pengolahan limbah. Mulai dari identifikasi, terus kemudian pemilahan, Baik. terus penempatan sampah atau limbah tersebut ke Baik. tempat yang sesuai, kemudian sampai kepada pemusnahan. Jadi betul sekali Bu Dia, kita pagi hari ini sudah mempelajari bagaimana mengelola limbah dengan tepat. Selain itu juga kita jadi tahu jenis-jenis limbah itu apa saja sih kategorinya dan apa dampak dari limbah tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita sampailah pada sesi terakhir. Maka dari pembelajaran kita pagi hari ini bisa saya simpulkan bahwa limbah itu memang perlu kita kelola dengan tepat, sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Ya, sehingga apa? Sehingga kita, masyarakat, itu dapat terhindar dari risiko tertular, ya, infeksi maupun dari risiko cedera. Baik, Bapak dan Ibu, setelah sesi saya ini, masih akan ada submateri pokok yang lainnya, ya, yang merupakan bagian dari materi pokok kewaspadaan standar yang akan disampaikan oleh fasilitator berikutnya. Demikianlah Bapak dan Ibu untuk pembelajaran kita kali ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dan juga proaktif. Saya ada satu kata bijak. Menjadi sehat bukan hanya sekedar cita-cita, tapi sebuah tindakan. Ayo tangani limbah dengan tepat untuk kita, dari kita, untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.